Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-An'am ini turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau masih di Mekah. Lalu banyak dalam surat Al-An'am ini menceritakan tentang kelakuan-kelakuan orang kafir Mekah waktu itu. Nah, sambungan ayatnya 137 surat Al-An'am, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum, ila akhir ayat. Artinya seperti demikianlah memperhiasi itu syaitan-syaitan kepada kebanyakan orang musyrik waktu itu membunuh anak mereka. Maksudnya membunuh anak perempuan. Membunuh anak perempuan merupakan perilaku jahiliyah. Beranak perempuan patak hidup-hidup, wa'dul banat istilahnya. Itu karena mereka digoda oleh syaitan-syaitan mereka. Dalam ayat lain surat An-Nahl, dalam surat yang lain yaitu surat An-Nahl, Allah menyatakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Bila dikabarkan kepada mereka bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam dan menahan kemarahan. Itu orang jahiliyah dahulu. Kalau ada yang mengabarkan tuh bini kan beranak, anaknya bini-bini, marahnya, muhanya hitam karena kazim, menahan marahnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia berhindar daripada tengah-tengah orang banyak karena merasa jahatnya itu kabar yang dia terima. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Akhirnya dia menyimpulkan satu di antara dua. Apakah anak perempuan ini kutahan, kugaduh, kuharagu walaupun aku malu, atau anak perempuan ini kumasukkan ke dalam tanah. Allah mengatakan ala sa'a ma yahkumun, itu keputusan yang sangat jahat di antara orang kufar Quraisy itu. Jadi kalau beranak bini-bini dibunuhnya atau disimpaninya sambil menahan perasaan malu. Kenapa orang-orang kafir itu waktu itu kada katuju anak bini-bini ini? Sebabnya menurut para ulama-ulama ahli tafsir mengatakan salah satunya mereka takut fakir. Nah, anak bini-bini ini kada kawa dibawa berperang. Anak bini-bini ini kada kawa dibawa bekerja, beternak. Karena mun gana belaki diambil lakinya, bujung maharagu aja berapa tahun. Dia bawa usaha berdagang, kada kawa. Kenapa? Karena tradisi orang Arab itu paling kada mau membawa anak bini itu ke pasar berdagang. Kada kayak kita di sini, bini anak diangkuti ke toko semuaan. Orang kafir walaupun dia jahiliyah, orang kafir walaupun dia tidak Islam dahulu itu kada mau bawa anak binian ke toko. Apalagi bini bawa ke toko untuk berdagang, paling kada mau. Nah, jadi bila dapat anak bini-bini merasa rugi. Nah, perilaku seperti ini masih berlaku walaupun mereka yang sudah Islam waktu itu. Orang yang hanya masuk Islam, ada kabar anaknya dapat bini-bini, sedih. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hadis, man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yu'sir wuldahu 'alaiha adkhalahu Allahul jannah, rawahu Abu Dawud wal Hakim. Sampai-sampai Nabi berkata, ujar Nabi kita, barang siapa baginya dapat anak perempuan dan tidak dikuburnya, tidak dihinakannya, tidak direndahkannya daripada anak laki-lakinya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Adkhalahul jannah. Ini Rasulullah untuk menghilangkan satu kebiasaan di mana bila anak bini-bini itu merasa rugi.
Ada lagi hadis lain yang mengatakan, man kana lahu thalasu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannata albattata. Qila ya Rasulullah fa in kanat isnatain, qala wa in kanat isnatain wa in kanat isnatain. Rawahu Ahmad. Wa fi riwayati Abi Daud fa addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna walahul jannah. Ujar Nabi kita, barang siapa ada mempunyai 3 anak perempuan, dia berikan tempat kepada anaknya yang 3 itu, yang perempuan. Dia sayangi anaknya yang perempuan itu, dia tanggung anaknya yang perempuan itu, dia didik dengan pendidikan yang baik, dan dia sayangi anaknya itu, dan dia kawinkan anaknya perempuan itu, falahul jannah, maka bagi orang tuanya adalah surga. Nah, ini untuk menghilangkan kesedihan-kesedihan para sahabat bila beranak bini-bini sadih. Akhirnya Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Kalau kita punya anak perempuan 3, ada yang bertanya kepada Rasulullah, kalau 2 bang, wahai Rasulullah, 2 pun masuk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya anak perempuan kita tadi mesti 1, disayangi, jangan dikalahkan daripada yang anak laki-laki, dididik agama. Jadi anak perempuan ini dididik agama, bukan dilepas selepas-lepasnya. Dan sampai dikawinkan dia, Rasulullah menjamin falahul jannah, maka bagi dia adalah surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam surat Al-An'am ini sebagaimana disebutkan tadi, banyak menceritakan tentang kelakuan-kelakuan jelek daripada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kada semua orang kafir Quraisy itu berperilaku buruk. Ada kebiasaan-kebiasaan orang kafir Quraisy yang dianggap positif oleh Allah, bahkan disempurnakan oleh Islam. Masalah ternak tadi mungkin kelakuan orang kafir yang kada baik. Mematak anak perempuan kelakuan orang kafir yang kada baik. Tapi ada juga orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Arab Quraisy itu yang baik, yang positif. Salah satunya apa? Sidqul hadis. Orang kafir Quraisy itu jujur berkata-kata. Kayak apapun yang ada mau berdusta, walaupun terhadap musuh. Daripada saking jujurnya orang kafir Quraisy itu. Nah, perilaku orang kafir Quraisy yang bersifat selalu jujur ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan contohnya. Abu Sufyan orang kafir, musuh Allah. Begitu ada yang bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bagaimana Muhammad orang Mekah yang tetanggamu itu? Abu Sufyan menjawab, itu Muhammad orangnya amin, dipercaya, padahal musuh, cuma tetap memelihara kejujuran. Nah, itu orang-orang kafir jahiliyah. Walaupun dia jahiliyah, cuma sikap jujur berkata-kata paling diutamakan oleh mereka. Yang kedua, yang positif daripada orang jahiliyah itu apa? Ghairatuhunna ala nisaihin, cemburunya mereka atas perempuan-perempuan mereka. Mereka pencemburu kepada bini mereka, mereka pencemburu kepada anak-anak perempuan mereka. Artinya apa? Kalau kita berilang ke rumahnya, jangan harap kita melihat bininya, apalagi bininya nyerungi banyu, ada harapan. Nah, ini orang kafir jahiliyah. Mereka sangat memelihara anak istrinya. Nah, perilaku seperti ini pun diteruskan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi kalau semua orang kafir Quraisy itu perilakunya negatif, ada juga hal-hal yang baik dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala.